Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat ini, kita menjumpai salah satu kehendak Allah bagi kita semua orang percaya, yaitu agar kita mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Kehendak ini dinyatakan dalam kata kerja imperatif, yaitu sebagai perintah bagi kita sekalian. Dari sini, kita memahami bahwa Allah mau agar kita menjadikan mengucap syukur sebagai jalan kehidupan kita. Artinya adalah bahwa kita menjalani kehidupan ini dengan ucapan syukur. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab mengucap syukur adalah kehidupan kita. Mengucap syukur tepat dalam segala hal atau keadaan. Artinya, dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, di mana saja ataupun kapan saja, adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Rasul Paulus menyatakan kebenaran ini dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam rencana Allah, kita tahu bahwa segala sesuatu Allah kerjakan untuk kebaikan kita. Kita dapat bersyukur dalam keadaan sukar. Dalam Roma pasal 5 ayat 3-5, Rasul Paulus menuliskan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Kita bermegah dalam kesengsaraan karena Allah mau membentuk hidup kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ingat, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan karena Allah telah mencurahkan di dalam hati kita kasih-Nya melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita dapat mengucap syukur dalam penganiayaan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal 5 ayat 10-11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Luar biasa. Tuhan Yesus menjamin hidup kita, bahwa kita akan berbahagia kalau kita dianiaya karena kebenaran, bahkan kalau kita dicela dan dianiaya karena dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengucap syukur dalam pencobaan yang kita alami. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-3 dituliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Luar biasa. Allah punya rencana yang indah saat mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita, supaya melaluinya kita mengalami pertumbuhan iman
ada ketekunan, ada kehidupan yang semakin memuliakan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan juga menasihatkan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, supaya kita berdoa selalu disertai dengan ucapan syukur. Perhatikan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab Tuhan mengasihi kita. Dia punya rencana yang indah atas setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan berdoalah untuk setiap kebutuhan kita dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.